Nah, jadi kita punya dua segitiga gitu ya. Kok bentuknya jadi kayak 5 sih? Ya udahlah, gak apa-apa ya. Nah, nah, sekarang yang harus kalian ketahui berarti kan ada dua segitiga ya. Ada ini yang besar, segitiga besar yang segitiga utama yang ini. Nah, ini katanya luasnya L1. Terus segitiga yang kecil ini ya, segitiga yang kecil yang besar ini luasnya adalah L1. Nah, yang katanya adalah L2. Nah, sekarang aku tanya, kira-kira lebih besar L2 apa L1? L1. L1 dong, pasti karena dia segitiga yang besar. Berarti L1 lebih besar daripada L2 gitu kan. Nah, berarti kalau kalau aku giniin kalian paham nggak? Nah kan L2 kan kurang dari L1. Paham. Nggak, kalau aku giniin L2 kurang dari L1. Kalau Ya. misalkan L2 per L1, dia pasti lebih besar sama dengan 1. Paham nggak? Oh, iya, iya, iya. Sorry. Bukan. Nah, Dari Kayak gini gini. Alsat. ya, iyain aja. Kok ini sih? Sorry, salah. L2 lebih kecil dari L1 gitu kan. Nah, iya. Berarti L2 per L1 itu kurang Kurang dari dari 1. 1. Iya kan? Ya, Terus diapain? ayo diapakan? Aduh, aku ambil minum dulu boleh nggak? Aus ternyata. Ambil, ambil. Nggak boleh. Gimana dong? Kalian aja lah sedia kopi biar sampai jam 3. Nah, Wiyu sudah bersabda. Heho, heho. Suara aku menggema gitu dah. Menggema di mana? Enggak, tadi kayak nggak tahu, nggak tahu. Nggak. Si Ocha. Ocha Kenapa? Nailong. Kok nailong nih? Nailong kuning. Nailong kuning, nailong. Kuning itu tandanya cheerful. Enggak, kita Ini kan si Bilal mengambil Oke, air dari aku mana sih? Dari kembali. Amazon ya? Biasalah dari Amazon. Sekalian silaturahmi sama leopard tadi. Nah, aduh. Alhamdulillah sekarang ya hidup. ini sebenarnya pakai konsep garis bilangan. Nah, jadi gini guys. Kalau aku bikin garis bilangan, aku bikin ya garis bilangan ya. Aku bikin garis bilangan. Jelek. Nah, kalau garis bilangan, yang terkecil 0. Ya kan? Karena kan nggak mungkin dong luas sesuatu itu 0. Kalau 0 kan nggak punya luas gitu. Nah, berarti yang terkecil ini adalah 0. Nah, sekarang kita masukin nilai Q-nya. Q-nya berapa? Q-nya 1/3. Nah, terus kita masukin juga di sini 1. Nah, sekarang L2 per L1. Kita kan mau nge-compare ini kan. P-nya kan L2 per L1 kan. Nah, kita punya persamaan bahwa L2 per L1 itu akan kurang dari 1. Ya kan? Nah, berarti L2 per L1 ini kalau aku tarik garis lurus ya. Kalau dari 1, ini aku tarik garis lurus. Dia panahnya ke kanan apa ke kiri? Kiri. 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 Nah, gini. Kiri Nah, banget. sekarang, batasnya kan 0. Iya dong, karena kan nggak mungkin luas sesuatu, luas segitiganya berapa? 0 gitu kan nggak mungkin gitu. Minimal 1. Nah, sekarang aku tanya ke kalian. Di antara 0/3 sama 1, ada bilangan lain nggak? Ada. Ada banyak ya kan, bisa 1/6, bisa 1/7, 1/8.
Nah, karena kita nggak dikasih informasi yang cukup, kita cuma dikasih panjang sisinya 4, kita cuma dikasih, oh, itu cuma ada di ruas garis CD, kita cuma bisa berspekulasi bahwa nilai L2 per L1 itu pasti ada di antara 0 sama 1. 0, kenapa kok bisa di antara 0 sama 1? Dari persamaan kita yang tadi nih. Nah, L2 kurang dari L1, L2 per L1 kurang dari 1. Jadi, luasnya itu bisa banyak, bisa 1/3, 1/8, seperempat, seperberapa, 1/7 gitu. Yang jelas kita nggak bisa menentukan apakah dia kurang dari 1/3 atau lebih dari 1/3. Berarti jawaban yang benar adalah tidak dapat ditentukan. Maksudnya dia bikin soal kayak gini apa ya? Gak tahu, tanya panitia. Lanjut. Ini apaan GoFood pesananmu sampai dalam 15 menit? Orang aku nggak pesan apa-apa, apa coba? Oh, bukan promo guys ternyata. Ini. Emang kayak Aduh. gitu. Nah, Di Gojek. oke. Diketahui A merupakan suatu bilangan prima. Oke. Sekarang kita punya soal aljabar lagi. Yuk, langsung yuk. Ini key-nya 3 kita keep dulu lah ya. Ini key-nya 3 kita keep dulu. Kita masukkan P. Yuk, P. Assalamualaikum. Nah, di sini katanya ketika kita punya bentuk yang seperti ini, ya kan? Dia rumusnya akan menjadi kayak gini. Gitu. Nah, sekarang kita cuma perlu mengetahui aja posisi U-nya itu apa, C-nya apa, X-nya apa, T-nya apa, U-nya apa, B-nya apa, Y-nya apa gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini U kita kerjain pelan-pelan deh. Kerjain pelan-pelan ya kan. Nah, di sini katanya U dikali C dikali X. Sekarang aku tanya, U-nya siapa kalau berdasarkan di sini? A. A. U-nya A. Dikali. C-nya siapa? 2. 2. Dikali. X-nya siapa? 3. 3. Oke. 3. 3. Terus diapain tuh? Oh, dikurangi katanya. Oke. T-nya siapa? T-nya berapa? 7. 7. 7 dikurangi A gitu. Ya, U-nya A kan ya? Ya, U-nya A. Oh, bukan dikurangi, sorry. Dikali. Kali. 7 dikali A. Nah, dikurangi berapa? A. Dikurangi A. Aduh, salah. Dikurangi A, terus dikali. Dikali, ya kan dikali kan? Oh ya. B min Y. B-nya berapa? 5. 5. Y-nya? 6. Y-nya berapa? Oh, 6. Oke, 5 min 6 ya. Oke. Yuk, kerjain pelan-pelan aja ya, satu-satu. Aduh, salah ini harus jadi tasku bawa ke atas, gak apa-apa ya? Aku taruh sini gitu. Ya. Ku sini. Nah, oke. P sama dengan, yuk kerjain. A kali 2 kali 3. 6A. 6. 6A. A dikurangi 7 kali A. 7A. 7A dikurangi A dikali 5 min 6. Min 1. 1. Oke. Ya, berarti dari sini dulu ya. Dari perkalian dulu. Yuk. Min A kali min 1. A. Plus A ya kan. Plus A berarti kan. Ya. Nah, sekarang kita punya 6A min 7A plus A. Nah, 6A min 7. Bentar, kok kayaknya aku salah hitung ya. Iya, kok jadi 7A min 7A. Salah. Maaf. Bentar. Bentar ya. Ini efek jam 12 malam nih. Oke. Nah, ini dulu. Fokus ke sini dulu. Nah, aduh. Fokus ke sini dulu.
fokus ini. Oke. Ini katanya ini 6A kan, betul. Ini 6A. 6A dikurangi T kali T kali U-nya kan 7A. Terus dikurangi A. Ini kan. Gini. Nah, lupa tanda kurungnya tadi. Nah. Yuk. 6A dikurangi 7A. Min A ya. Min A. Min A dikurangi A. Min 2A. Min 2A. Oke. Min 2A dikali ini ya kan. Min Si kampret B kali ini. B min Y ini. Min 1 ya kan. Min 1. Berarti berapa? 2A. 2A. Oke. Nah, sekarang kita punya 2A. Sekarang kita lihat di sini. Katanya diketahui A merupakan suatu bilangan prima. Nah, cara ngeceknya kalau ketemu soal kayak gini itu adalah masukkan nilai A yang paling kecil. Nah, sekarang diketahui A merupakan suatu bilangan prima. Bilangan prima tuh apa aja sih? Bilangan prima tuh yang gimana sih definisi bilangan prima? Yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Iya nggak sih? Oke. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan bulat positif sebenarnya. Nah, bilangan bulat positif lebih dari 1. Ini harus di disclaimer ya. Bilangan Iya. bulat positif lebih besar dari 1 yang hanya punya 2 faktor pembagi, yaitu hanya bisa dibagi oleh 1 atau bilangan itu sendiri gitu kan. Nah, Iya. bilangan prima ini berapa? Ini adalah 2, 3, 5, 7, 9 enggak ya? 11 gitu ya. Dan seterusnya gitu, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba masukin nilai A yang paling kecil. Nilai A yang paling kecil itu kan 2 kan? Ya. 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 5, 2 kali 5, 10. Nah, sekarang kita lihat. Nilai paling kecil A itu sudah lebih besar daripada Q. Artinya apa? Semakin A-nya ini dibesarkan, ya kan? Semakin A-nya ini diperbesar nilainya, nilai P-nya juga akan semakin besar. Artinya apa? Kita lihat nih. Dengan memasukkan nilai terkecil aja, nah kan nilai terkecil bilangan prima itu kan 2. Dengan memasukkan nilai terkecil ke P aja, nilai P itu udah lebih besar dari Q. Artinya mau di A-nya ditaruh berapapun selama dia itu bilangan prima bulat positif, dia pasti akan selalu lebih besar daripada Q. Jadi jawabannya adalah kuantitas P akan selalu lebih besar daripada Q. Gitu. Mantap. Gitu deh. Ya. Ada diagram alirnya gitu ya, kayak dari sini ke sini gitu kan, terus ke sini gitu. Muter-muter. Aku ajak mutar-mutar kalian. Aduh, ini persamaan linear 3 variabel nih, aku paling malas, kalian kerjain sendiri aja deh. Ya udah. Aduh, bentar. Oke, ini banyak nih oretannya, males. Oke. Sistem persamaan linear dalam DE dan F, yaitu ya ini. Oke. Kok DE dan F tapi dia ada C, gimana sih? Typo. Apa Typo itu? kali ya? Apa itu? C sama dengan E berarti. Iya, C-nya E. Ya, ini kita rewrite aja deh biar kalian gak bingung ya. Ini adalah E. Aduh. Ini E, ini E gitu ya. Gitu ya biar kalian gak bingung ya. Iya nggak sih gitu? Sekarang
Oke. Nah, kalian melihat yang ku lihat ya? Apa tuh? Nih, Bentar. ini ada 2D plus 5E. Ya kan? Ini 2D plus 5E. Di Ini sini juga juga. ada 2D plus 5E. Ya udah kita substitusi aja. Ini kan min 4. Berarti min 4. Ini ku di sini ya. Min 4 Plus ditambah 2F. aduh duh, duh, duh. Min 4 ditambah 2F 2F sama dengan 4. sama dengan 4. Oh, Ya udah, 2F Sama dengan sama dengan 0. 8 dong. Oh iya deh, kocak. F sama dengan Nya adalah 4. 4. Ya udah ketemu nilai F adalah ini F sama dengan Z. Ya udah berarti kita tahu Z-nya Z sama sama dengan dengan 4. 4. Oke, ketemu 1. Terus, nah, ini juga guys, ini, lihat nih, lihat nih. 4D plus 10E, ya kan? Ini bisa dong, ku bikin gini, ya nggak? Ya, iya, iya. Gitu. Udah, kita bentar, kok aku bingung. Enggak sih, enggak guna. Kita kan udah tahu ya nilai Z-nya 4 ya. Ini juga berarti ini kan 4 ya. Oke, enggak jadi. jadi Padahal aku mau kelihatan keren gitu tadi. Oke. Oke. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Oke, kita tadi kan tahu Z-nya sama dengan 4. Berarti ini F-nya juga sama dengan 4 dong, iya kan? ya Nah, F sama dengan 4. Sekarang kita tahu bahwa bentar. Ini kan ini D sama dengan X, E sama dengan Y ya. iya. Hmm, let me think. Belum makan. Nah, sekarang biar kita nggak bingung, langsung aja kita ke sini gimana? Boleh nggak? Langsung ke sini. Boleh, Boleh nggak? boleh. Boleh nggak? Boleh. Nah, kita tahu katanya Z kuadrat. Z-nya berapa? 4. 16 kan? 16 min X Hmm. kuadrat plus Y kuadrat. Ini kan titik. Kita nggak tahu tanda persamaannya kan? Sama dengan 17 gitu kan. Terus, nah, oke. Jadi gini guys. Ini sebenarnya nggak usah kalian cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Pokok kalian nemu Z-nya aja. Nah, sekarang gini. Aku mau nanya. Bilangan yang dikuadratkan itu selalu positif apa enggak? Iya, Selalu positif. Berarti X kuadrat itu positif, ya kan? Ini positif kan? Ditambah positif. Gini kan? Gini kan? Iya, iya. Nah, iya. sekarang aku tanya. Bilangan positif ditambah positif mungkin nggak menghasilkan 0? Tidak. Enggak. Mungkin dong. Berarti Emang ini mungkin? nilai X kuadrat plus Y kuadrat itu pasti minimal 1. Iya nggak? Ya. Iya, X Iya. kuadrat plus Y kuadrat itu pasti minimalnya 1. Artinya apa? 16 dikurangi suatu bilangan yang positif. Ini kira-kira bakal kurang apa lebih dari 17? kurang. Kurang.
Iya dong, karena kan ini kita kasih 1 aja. 16 kurangi 1, 15. Kita kasih 0. Nggak mungkin, karena nggak ada bilangan yang positif ditambah positif hasilnya 0. Ini pasti minimal 1. Ya udah, berarti kuantitas P, ini kan P kan, akan selalu kurang dari Q, no matter what. Gitu. Jadi daripada kalian ribet-ribet nyari X-nya berapa, Y-nya berapa, kalian pakai ini aja, pakai pakai Logika. iya pakai logika matematika gitu. Ini beneran tidur ini yang nyuruh bahas soal tadi. Emang. Aduh. Kemana dia? Aduh. Lanjut gak? Boleh, Lanjut boleh. dong. Ini Itu ku kasih ke nomor tadi kalau aku kerjain sendiri pasti udah nyari tahu. Aku akan cari semuanya. Betul, nggak nyampe situ otaknya. ya ini kan nambah wawasan juga. Aku aja baru nyadar loh tadi kalau oh ya X kuadrat plus Y kuadrat kan selalu positif. 16 dikurangi bilangan positif ya pasti lebih kecil daripada 17 gitu. Siap. Oke, maaf. Lanjut. Aduh, ini aku teriak-teriak di komplain tetangga ya. Ya udahlah ya, namanya Kita belajar kenapa buat UTBK. gitu? Kenapa? Oke, ada 6 bilangan bulat positif 1, 4, 7, 3, 3, B8 punya rata-ratanya 5/3. Jika jangkauan dari ke-6 bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah Q per 15, nilai Q sama dengan. Nah, cari rata-ratanya dulu. Tahu kan cara nyari rata-rata, tahu lah ya. Tahu, tahu. Ya udah, gimana? Jumlahkan. Jumlahkan, ini semua dijumlah ya. Ini dijumlah. Berapa hasilnya? 1 tambah 4. 5. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah B, 15B. 15 plus B. Plus B. 15 plus B tambah 8 berarti kan 23 plus B ya. Terus B. Per berapa nih? 5 ya? 6 ya? 6. Oke. 6. 6 sama dengan berapa katanya? 5/3. 5/3 kalau misalkan kita jadiin pecahan biasa berapa? 16/3. 16/3 ya kan? 16/3. Ini bisa kita, ini sebenarnya dimarahin Babe sih, cuman ya udahlah ya kayak ini 2 gitu kan. Ngerti kan di sini kan? Ngerti kan? Ngerti kan? Iya. Nah, ngerti kan? Biar di sini 1, biar di sini 16 gitu kan. Ya udah, tinggal kita kali silang. Berarti 23 plus B sama dengan 2 kali 16. 32. 32. Berarti B-nya berapa guys? 32 kurangi 23. 9, ya nggak? Iya. Ini 9. Oke, kita punya nilai B-nya 9. Nah, sekarang katanya, jika jangkauan dari ke-6 bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah Q per 15. Jangkauan tahu nggak? Nilai besar Jangkauan. kurang kecil. Nilai terbesar dikurangi nilai Selisihnya. terkecil. Berarti jangkauan ini sama dengan X max dikurangi X min gitu kan. Iya. Nah, X max-nya berapa? Dari ini. Kita B-nya 9 kan? Di antara bilangan ini yang paling gede adalah 9 gitu kan. Nah, jadi berarti X max-nya adalah 9. Dikurangi nilai X paling kecilnya berapa? 1 ya kan? 1. Berarti jangkauannya adalah 8. Nah, di sini katanya dikasih tahu bahwa jangkauan dikurangi rata-ratanya itu Q per 15. Berarti di mana? Di sini aja ya. Nah, katanya jangkauan dikurangi rata ini adalah
Ki per 15 gini kan. Ki per 15. Nah, kita tahu berarti di jangkauannya tadi berapa? Berapa tadi? 8 ya? 8 ya? 8 dikurangi rata-ratanya adalah 16 per 3, iya kan? 16 per 3 tadi kan? Sama dengan I per 15 gitu. Ya udah, kita samain aja, jadiin 15 semua. Ya kan? Berarti nggak usah gini deh. Kali 3 dulu. Berarti kan 24 min 16 per 3 sama dengan Ki per 15 gitu kan? Iya. Nah, sekarang ini nomor 18 ya. 24 dikurangi 16 berapa? 8. Ya udah, 8 per 3 sama dengan Ki per 15 ya kan? Ya udah, kita sederhanain dulu aja. Ini kan 5. Ya udah, tinggal kali silang. Berarti berapa? Ki-nya kan sendirian. Ya udah, ini kali silang ke sini berapa? 40. 40. Berarti Ki-nya adalah 40. Itu deh. Ini 40. Oh dia. 19. Astagfirullah. Berapa sih? Tinggal 2 soal. Nomor 19 sama 20. Aduh, kalian mau lanjut? Lanjut, Gantung Pak Guru. yang Iya, yang ngajar sebenarnya iya sih, tergantung. tergantung soal Kau capek. kuat-kuat aja sih sebenarnya. Ada satu Ada yang muncul di chat. Tahu halo-halo Ada yang katanya muncul di chat. halo-halo ini halo-halo. Tidur ya, tidur ya. Nggak tidur itu guys, VC itu sama tiduran tuh kayaknya. sama Putri FEB. Ya kan? Putri FEB atau Kos 6X? Jujur. Ya, kontretan udah sebanyak ini. Jelas Putri. Ih, Kak Kos Dias. 6X udah enggak nih. Selingkuh. Emang ya cowok ya. Kan coy. Second choice Putri. Putri kalau malam, Kos 6X kalau siang. Ya enggak? Halo, sorry ya. Tadi ketinggalan. Oke, aku ini Suaranya dong. kayak gitu. Oh guys. Gimana mau? Ini kelihatan banget suara Mau. bangun tidur. Gimana? Ya Enggak. kan? Habis ditinggal tadi. Habis ketinggal. Enggak bangun tidur. Iya, ditinggal bobo. Aku ini ya izin apa tadi? Tadi bilang sampai mana Mal? Nomor 18. Nomor 18 ya. Gimana? Apakah ada Oh ya, intervensi? mungkin ini enggak sih kayak ini kan yang lain pada dengerin ya. Hah. Mungkin kalian nih kalau misal dengerin kan biasanya wah paham gitu ya. Ada coret-coretannya enggak? Yang Ada ini. enggak selain ini, Oh, selain Oh, nggak tahu. Aku nyoret. Ocha Nah, nyoret. bagus. Aku nyoret. Nah, mungkin aku review dulu yang dari nomor 1 loh. Coba. Oh, boleh nomor 1. Nah, ada on cam ya aku ya. Nah, itu nomor 1. Mungkin kalian tadi kayaknya sempat kedengaran deh aku. Ini aku tadi nggak tidur ya. Cuma ditinggal aja sih tadi. Siap. Nah, kayaknya tadi ada yang bilang itu kenapa kok Bilal itu bisa kepikiran kayak gitu ya? Mungkin aku apresiasi dulu ya buat Bilal karena Oh, udah iya. membantu banget nih teman-temannya di sini buat ya live kecil-kecilan gitu lah. Tapi jujur ini mungkin sangat kebantu banget lah yang lain. Ya nggak kayak misal ya banyak lah, nggak usah disebutin Soalnya Kak satu-satu. Wilfi dari tadi. Nah, dia fokus belajar kayaknya. Oh, Fokus dengan progresnya. bagus lah. Sama kayak Wiyu dan
Serius banget tuh. Nah, mungkin buat nomor satu itu kan ya prinsipnya kalau kalian tanya alur berpikirnya ya, aku jelasin dari dasar banget. Itu ini ya konsepnya persamaan gitu. Kalian harus bisa yang di ruas kiri dulu. 4 dibagi setengah itu berapa? Mungkin ya caranya banyak kalau dibagi dengan pecahan itu dibalik ya. Jadi 4 dikali 2/1. Tapi sebenarnya ya logik. Mungkin kalau kalian sering ngerjain 4 dibagi setengah, ya 1 dibagi setengah aja. Kue 1 dibagi setengah kan dia dapat 2 gitu ya. Ya berarti ini 4 kali 2 aja gitu kan. 8. Nah, ketika udah dapat di ruas kirinya, ya tinggal disamain aja. 8 ini sama dengan akar T. Gitu. Nah, terus cara nyamainnya gimana? Samain kalau ruas kanan ada bentuk akar, ya ruas kiri akar. Kalau ruas kanan itu kuadrat, ruas kiri kuadrat. Mungkin ntar kalau kuadrat, yang suruh nyarinya itu bilangan pokoknya gitu. Nah, ini sebagai apa ya? Biar kalian nggak langsung kaget. Wah, ternyata kayak gitu ya cara ngerjainnya. Tapi dari mana kok bisa? Dari situ itu pasti ada ceritanya, teman-teman. Gitu. Nah, sebagai catatan tambahan kalian lah. Nah, aman ya, nomor 1 gampang lah. Nomor Ya, 2, salah. suatu titik terletak pada grafik fungsi. Nah, kalau ada titik yang terletak di suatu grafik, itu pastinya titik itu melewati garis. Nah, kalau melewati garis, pasti garis kan terdiri dari titik-titik kan. Ya, garis kan terdiri dari titik-titik. Nah, salah satu titik yang melewati garis itu, nah bisa dicontohin lah. Aku nggak bisa cara-cara tadi. Nah, Salah. Nah, garis, emang ya bebas garis. Titiknya di mana? Bebas. ini. Di mana? Ini. Oke. Oke, titiknya misalkan di, oh nggak bisa diituin ya. Nggak Di zoom. bisa dicoret-coret ya. Nggak dicoret, misal dibunderin titiknya yang mana gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya, misalkan itu kelihatan titik di 0,33. Nah, itu kan dia titiknya melewati garis kan. Kalau titiknya melewati garis ya kita tinggal substitusi titik itu aja. Substitusi ke fungsinya gitu. Jadi setiap ada titik yang melewati atau dia melewati suatu garis lah, tinggal substitusi titik itu ke garisnya. Biasanya disuruh nyari nilai X atau Y-nya. Gitu. Dapatlah nilai R itu. Tinggal dia apa itu tadi nilai R-nya. Iya, substitusi aja sih. Iya, di substitusi aja. Iya, kayak gitu. Nah, buat nomor lanjut lah, buat nomor 3. Ya. Ini kan tadi kayaknya ini ya, diurutinya terkecil sama Iya, terbesar kan, dari betul. terbesar. Itu beda kan? Kalau terkecil sampai terbesar kan beda. Soalnya apa? Di kalimat selanjutnya itu kita diketahui jika U dan T secara berturut-turut. Kalau diurutinya itu beda ya, misalkan 2, 3, 4 ya. Kita ngomongnya dari terkecil ke terbesar. 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 8. Berarti U-nya jadi berapa U-nya? Punya tadi 4. U-nya jadi 4 kan? Ya. Ya, U-nya jadi 4. Terus T-nya jadi kan pastinya juga beda gitu. Nah, jadi setiap informasi pada soal itu pasti adalah senjata kita untuk bisa menyelesaikan persoalan. Gitu deh. Ya tinggal aja dicari posisinya, disamain, terus itu diketahui suatu ekspresi nilainya 2 kali U dikurangi T. Tinggal dimasukin aja sih itu. Oke, lanjut. Sampai nomor berapa ya? Tadi aku nggak dengerin. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 kepikirannya kayak gimana kok bisa ketemu 12 itu ya? Jadi ketika kalian dapat suatu bentuk geometri kayak gini, terus biasanya ya disuruh nyari berapa banyak segitiga, berapa banyak suatu bangun itu dalam kumpulan-kumpulan yang udah disusun kayak gitu. Caranya gimana?
Ya paling simpelnya kalian bagilah persegi yang paling kecil ukurannya itu ada berapa? Hitung dulu. Yang paling kecil banget ukuran perseginya. Terus yang sedang ada nggak? Ya, yang sedang di apa? Dijumlahin kalau ada banyak berapa gitu. Terus ada lagi mungkin yang paling besar itu perseginya berapa. Itu jadi kalian ngitungnya itu nggak dari mana-mana, nggak dari macam-macam. Misal persegi yang kecil terus ditambah persegi yang besar, balik lagi ke persegi yang kecil, itu biar nggak bingung dulu. Itu jadi dibagi-bagi aja persegi kecil jumlahnya ada berapa, totalin sama persegi yang sedang kalau ada, totalin lagi sama persegi yang paling besar, gitu-gitu. Itu ya kalau misal bangun-bangun nggak gini. Itu terus apa lagi? Fungsi ya. Ini ya, Nomor 5 nomor 5 nih ya gampang juga. Ini kayak lihat bentuknya aja. iya lihat bentuk aja bener. Tinggal kita lihat bentuk yang diketahui sama yang ditanyakan. Biasanya kita lihatnya yang ditanyakan dulu sih. Itu kan yang dua dalam kurung siku, terus X dalam kurung, itu pastinya kata kuncinya. Sebelum menyelesaikan secara keseluruhan itu, siku 1 dikurangi 2 bla bla bla, itulah. Itu harus diselesaikan dulu sih, duanya tadi. Gitu. Setelah duanya selesai, dapat suatu nilai yang bagus, tinggal kita apa? Ya operasikan sama si 1 yang depannya. Ya udah, balik lagi terus disamain sesuai syaratnya ya. Kalau X-nya ganjil, berarti pakainya yang atas. Tak negatif yang tengah dan lain-lain. Gitu, ini sekilas saja sih. Jadi mungkin buat catatan kalian biar nggak cuma dengerin aja dan nggak bingung. Kenapa kok Bilal kok bisa sejago itu ya? Tiba-tiba kepikiran Oke, oke, oke. itu. Nah, mungkin selain tadi ya, selain ya jam terbang, pastinya itu ada ceritanya gitu. Itu Ada kok. ada ceritanya. Aku struggle juga sama soal-soal UTBK ada. Nah, itu aman lanjut ya daripada kemalaman. Nomor, wah ini paling panjang paling banyak nih. Nomor 6 Wah, soal nomor teks 6 teks tadi soalnya. gimana ya? 6 Teks tadi gimana? soalnya. Oh, teks. Nomor 6 ini adalah fungsi. Titik dan garis. Berikan dua fungsi. Iya, fungsi dan garis. Fungsi dan titik. FXGX. Oh ya, fungsi dan titik. Iya. Ya sebetulnya balik lagi ya kayak nomor berapa? Nomor 2 nih. Ini hampir Nomor sama sih. dua sama. Hampir sama Bedanya kita harus kedudukan nyari kedudukan titik di grafik parabola ini. iya, itu. Bedanya Jadi kan ya dia kan berpotongan di dua titik. Berarti kalau dia berpotongan di dua titik kan berarti X dan Y-nya sama dong. iya, Dia gitu. ada garis. Itu kan konsep garis itu kan sebenarnya titik-titik yang infinitely disusun sampai Iya, jaraknya tuh betul. kecil mungkin kelihatannya kayak nyambung gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal titik dan dia berpotongan, berarti X, Y-nya sama gitu. Ketika dia berpotongan di suatu titik gitu, berarti titiknya yang dilewati sama kurva 2x kuadrat min x min 1 dan x pangkat x kuadrat min 3x plus 7 itu sama. Makanya kita sama dengan kan di situ. Itu udah aku jelasin. Iya, betul. Jadi fx ketika udah punya dua fungsi terus berpotongan, pasti kan dia punya titik potong kan. Nah, titik potong itu ya titiknya sama gitu. Titiknya fx sama titiknya gx. Solusinya kalau titiknya sama ya berarti persamaan garisnya itu disamakan. Biar dapat suatu titik potong gitu lah. Nah, tadi udah dapet titik potongnya tadi yang mana, Bang? Nah, ini Oh ya, x iya. 4 x2. Dia disamakan x sama dengan min 4 terus sama x sama dengan 2. Ketika udah dapat x, nah mungkin teman-teman di sini kalau
XY-nya kalau ada di soal ntar namanya penyebutannya beda ya. X itu absis, Y itu ordinat. Ntar ditanya, mungkin bila apa itu? Bila B lebih besar daripada D, nah, Ide. nilai ordinat dari titik K itu berapa? Misal nilai absis dari titik K Iya, itu berapa? absis. Nah, berarti itu sama aja kayak A. Kita nyari A. Jadi absis itu X, terus ordinat tuh Y. Ordinat ya, bukan koordinat. Koordinat itu X, Y. Kalau ordinat itu Iya, Y doang. betul. Gitu sih. Ya, selanjutnya mungkin ya bisa dilanjut lagi lah, gitu ya. Terus apa ya? Yaitu kalau aku takutnya kalian buang-buang waktu bagi mungkin teman-teman di sini yang cuma dengerin dan iya dengerin gini paham ya, dengerin gini paham. Tapi ketika kita mungkin wah cuma dengerin aja nih, tapi nggak tahu ini sebenarnya alurnya gimana, terus ya minimal banget tuh coret-coretan gitu. Itu ya kebanyakan kalau dengerin itu paham banget teman-teman. Oh Ini iya. biar biar nggak penyita waktu aja sih. Mm-mm. Gitu. Takutnya Bilal ini udah capek-capek jelasin. Oke, ini paham. Terus selanjutnya kok masih lupa konsep ini gitu. Itu. Itu ya. Nah, Oh, dilanjut ya. sudah garis. Gitu. Gitu saja teman-teman. Mungkin biar Kenapa, eh Wiyu? Kamu masih ya, mute? yuk. Oh, Yuk mau ngomong yuk. Enggak, Nah, oke. Kalian rencana mau sampai jam berapa nih? jam nggak tahu nih. selesainya. Sampai Kalau Kalau selesainya. selesainya mah ini ada sampai day berapa ini? Itu yang ini yang buku mie ayam itu nggak sih? Iya iya yang dari mie ayam. Tapi aku dapatnya bukan dari mie ayam sih. Nggak tahu nih dari mana. Al Kemat. Mie ayam lengkap lagi tuh. Mie ayam lengkap soal-soal UTBK. Ya lanjut deh. Lanjut. Nomor 19. Aduh, aritmatik. Oh ya sama yang tadi lah, FBB lah. Kayaknya aku dengar tadi FBB. Ini. Yang atas sana tadi. Oh, ini nomor Yang 12. atas lagi. Ah, yang mana? Ini 12. Nah, Ini nih. ini di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari. Nah, sebenarnya itu nggak usah langsung dikaliin sih. 49 kali 50. Gimana? Oh iya ya. Iya juga. Iya kan? Nggak perlu dikalikan kan? Karena tujuan kita Iya, kan iya. pengen nyari faktor persekutuan. Sorry, Sementara sorry. kita tahu faktor persekutuan itu intinya gini, simpelnya yang bisa membagi bilangan itu. Heeh. Nah, simpelnya gitu. Misalkan 10. Faktor persekutuannya berapa? Ya 2, 5, 10, 1 yang bisa membagi lah bilangan itu. Dan Itu ini sisanya bukan 0. Sisanya 0. ya kalau bisa membagi ya sisanya 0 gitu. Gitu. Jadi penjabaran kenapa kok 2450 bisa jadi 2 kali 5 kuadrat kali 7 kuadrat itu sebenarnya Ada kalian di sini. jabarinya dari 49 kali 50 aja kan? Dari sini. Jadi Iya. ini didapatnya Coba itu dari ditulis lah ya yang 49 kali 50 tuh. iya ya, ini 49 kali 50. 49 kan 7 kali 7. 49 7 kali 7 terus 50 Nah, itu 50 mungkin kalau kalian susah ya 5 kali 10 dulu deh nggak apa. Yang penting ntar sebisa mungkin dijadiin faktorisasi prima. 10 kan masih sini bisa kan dipecah lagi. Nah, 5 sorry. kali 5 kali 2 kan? Berarti nanti Nah, dapat ini kita gabung aja semuanya. Berarti kan 7 kuadrat dikali 5 kuadrat dikali 2 gitu. ya. Jadi tadi sebenarnya nggak perlu dikalikan Dapat maksudnya. 2450 sih. Sorry. Iya, benar. Kenapa dari kali? Ya tinggal nyari FPB-nya aja sih dari situ. Dari terus yang 140 juga sama sih. 100 ya 10 sama 14. 10 itu kan 14. 2 kali 5 terus 14 itu 7 kali 2 kali 2 kan? ya 2 Ya. kali itu. Kalau digabung nanti kan 2 kuadrat kali 7 kali 5.
gitu. Ya, sebenarnya soal-soal gini kalau kalian terbiasa itu cepet banget ya. Itu. Oke, aman kok. Mantap-mantap. Lanjutkan, yang penting jangan ya bangun pagi ya besok ya. Besok nih hari apa? Selasa ya. Oh, berarti kalian udah apa? Ya, sampai jam 3 nggak Ya aku ada nggak live apa-apa. Sampai kan? jam 3. Besok nggak ada live. Tapi nanti Iya, ada live kelas. Tuh kan. Mhm. Live ya, live kelasnya ngantuk. Emang besok enggak, aku ada? tadi Guys, sekarang hari Selasa, besok nggak guys. ada. Live kelasnya Rabu. Sekarang nggak ada. Hari Iya. hari Ya, iya sekarang ini udah udah hari Selasa itu. Selasa. Hari ini Hari nggak ini ada tidak live. ada kelas. Nah, Bisa tidur nggak ada yang tidur. Kadio tuh yang tidur. Gimana, aku udah Terus pucat banget ini. Ya, mukanya udah capean. Habis Selamat tadi tidur dari tidur keluar tadi. tidur. Iya, selamat tidur. ya kalian tidur lah. Tidur. Lo Aurel. Tidur. No, Aura. Dia join di akhir-akhir kocak. Aurel. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oleh Aura, tidak lihatkah kamu kotretan sudah sebaik ini? Aduh, Aurel. Ya, nomor berapa lagi ya tadi ya yang dengerinnya ya? Nomor berapa? Masalah coba dong. Trigonometri. Ini Kamu ini nggak diomelin ini bapak kamu. dua apa? Pe. Ini aku bahasnya pakai garis bilangan. Terus yang ini juga aku bahasnya pakai pakai apa? Sifat sifat penjumlahan matematika. Nggak, maksudnya nggak Kakak aku kalau cari dari nilai eksaknya gitu loh. Iya, iya, Kenapa? benar. TBK ada logaritma. Ada. Iya, benci banget. Kenapa harus ada Nggak, logaritma? makanya nggak menutup kemungkinan. Aurel baru bangun. Aurel dari mana aja? Baru Gak mau tidur bangun. lo. Kenapa? Oleh. Lanjut sampai 20 Pak nih. Lanjut. Lanjut. Aduh. Oke. Ini kalau ada soal kayak gini sih aku juga lumayan malas ya. Oke. Apa sih? Oh, Arif. Aritmatics. Jadi di sini kita punya soal aritmatics A1, A2, A3, lalala. Request warna biru dong, request. Iya boleh. Ini oke, warna biru. Kita punya barisan aritmatika, lalala, bedanya 3. Berarti kan B-nya min 3 ya. B-nya adalah min 3. Nah, sekarang bentar. Aduh, Pak Guru menghilang. Oke, aku sendawa dulu tadi. Oke. Nah, sekarang dia nanya apakah A2025 genap? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi kalian harus tahu rumus umum aritmatik dulu. Kalau kita punya UN ya, UN. Ini sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, sekarang kalau kita punya A2025 berarti ini gimana? A ditambah 2024B gitu kan? Oh iya. Nah, sekarang kita tahu tadi B-nya berapa? Kita tahu B-nya adalah min 3. Berarti kita masukin aja di sini. Nah,
Sekarang 2025 adalah A ditambah 2024 dikali min 3. Nah, kita tahu ketika kita punya suatu bilangan positif yang dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya akan negatif, ya kan? Iya. Nah, jadi untuk menentukan apakah A 2025 genap, ini kan sama aja kayak nanyain apakah gini, mana ya? Nah, A plus 2024B ini genap nggak? Sama kan? Sama kan kayak nanyain ini? Mm-mm. Nah, ini sama aja kayak nanyain A plus 2024B itu genap nggak? Nah, kita udah tahu B-nya 3. Ketika kita punya bilangan positif yang dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya akan negatif. Jadi, untuk mengetahui apakah si A 2025 ini genap atau ganjil, kita harus ngelihat A-nya. Kan? Semua itu bergantung dari A-nya. Jadi, sebenarnya inti dari pernyataan A plus 2024 min 3 ini sama aja kayak nanyain A-nya genap nggak? Gitu, paham nggak sampai sini? Banyak nangkep nggak? Paham. Nah, gini deh, biar kalian nggak apa? Biar kalian nggak bingung, gini, ku jabarin dikit. Nah, 2024 dikali min 3. Kita cara tahu suatu bilangan itu genap atau ganjil, kita lihat apanya sih? Angka terakhir. Satuan. Kita lihat Ya, satuannya, satuan. kan? Ketika satuannya bisa dibagi 2, berarti bilangan itu adalah bilangan genap, ya kan? Sekarang 2024 dikali min 3. Kita nggak usah ini deh, kita nggak usah peduliin positif negatifnya. Aku tadi kayak ngelantur tiba-tiba ngomongin positif negatif. Nah, kita cuma peduliin dia genap atau enggak. Dia kan nggak ngomong apakah itu genap positif atau genap negatif kan. Dia cuma nanya genap apa enggak. Nah, sekarang kita coba 2024 dikali min 3. Belakangnya berapa? 2. 2, ya kan? Ketika dia belakangnya 2, dia genap apa ini? Genap apa ganjil? Genap. Genap, ya kan? Ini genap. Oke, kita punya informasi bahwa 2024 dikali min 3 adalah genap. Nah, sekarang aku tanya ke kalian, kalau misalkan kita punya bilangan genap, terus kita pengen hasilnya yang genap, A-nya berarti harus genap apa ganjil? Genap juga dong. Genap. Genap juga dong, berarti sama aja kayak nanyain apakah A-nya ini genap apa enggak. A-nya genap. Nah, oke. Nah, oke. Sampai sini paham dulu ya. Bahwa kita aturan penjumlahan itu kalau kita punya genap tambah genap hasilnya genap, ya kan? Kalau kita punya ganjil tambah genap dia hasilnya ganjil. Kalau kita punya ganjil tambah ganjil hasilnya genap, gitu ya? Iya. Nah, oke, sekarang kita udah punya inti pertanyaan kita. Inti pertanyaan kita adalah nyari apakah A-nya ini genap atau enggak. Kalau misalkan A-nya itu ganjil, berarti A 2025 itu pasti ganjil. Kalau misalkan A-nya genap, berarti A 2025-nya dia juga pasti genap gitu. Nah, kita nggak perlu tahu apakah pernyataan ini benar atau salah. Kita nggak perlu tahu apakah 2025 ini beneran genap atau enggak. Kita cuma harus bisa menjawab pertanyaan iya atau tidak dalam suatu konsistensi yang pasti. Artinya apa? Kita nggak boleh ketika kita menggunakan suatu pernyataan, kita nggak boleh punya 2 jawaban di saat yang bersama. Di saat yang bersamaan. Kita nggak boleh bilang A 2025-nya itu genap iya, tapi ada kemungkinan lain yang membuat A 2025 ini bukan genap, bukan ganjil gitu. Kalau misalkan masih ada 2 kemungkinan itu, berarti pernyataan yang kita pakai itu belum cukup gitu ya. Gitu. Sampai sini paham dulu ya.
Logika logika soal ini kan begitu. Nah, ini biar kalian nggak salah paham aja. Nah, guys, coba lihat ini. Kita pakai pernyataan yang pertama ya. Nah, tanya A plus A2, A1 plus A2 ini adalah ganjil, ya kan? Nah, kita oke. Oke. Ganjil, gimana cara kita mendapatkan suatu bilangan ganjil? Ganjil tambah genap. Ganjil tambah genap, ya kan? Berarti kan antara A1-nya ganjil, A2-nya genap, atau A1-nya genap, A2-nya ganjil gitu kan. Pokok salah satu, pokok penjumlahan nih harus ganjil genap gitu kan. Nah, sekarang caranya adalah kita uji aja A1 plus A2 gitu ya. Nah, kita uji, kita ambil bilangan berapa aja. Yang kecil-kecil aja, misalkan 10 sama 7 gitu kan. Ini hasilnya adalah 17, ya kan? Ups, siapa tuh keluar? Oh, Teh Wilf. Nah, sekarang gini guys. Oke. Kalau misalkan aku ambil A1-nya dia 10, berarti A2-nya berapa? Kalau misalkan di sini A1-nya 10, kita kan tadi punya beda min 3 ya. Oh iya. Berarti A2-nya 7 dong. Kalau misalkan begini, A ini apa sih? A ini apa sih? Ini loh, A ini apa? Suku pertama kan? Iya. Suku pertama. Oke. Satu. Nah, ya, U1 suku pertama. Nah, sekarang ketika kita punya 10 plus 7, ini A-nya genap apa ganjil? Ganjil. Apa? Nah, A. Oh, genap. Suku pertama. Genap. Nah, kalau misalkan A-nya genap, tadi kita punya apa? Berarti A 2025-nya 2025-nya genap tambah genap. 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 Kita punya ini, tapi tunggu, kita harus cek juga. Ini kasusnya kalau A-nya genap. Sekarang kita coba kalau A-nya ganjil. Kalau misalkan kita bikin A-nya ganjil, dia hasilnya 2025 tetap genap, berarti pernyataan satu aja cukup buat jawab si A 2025 ini gitu kan. Buat jawab pertanyaan di soal tadi. Gitu kan? Paham nggak? Iya. Paham. Coba kita ambil angka berapa? 9 gitu misalkan. Ditambah. Bedanya min 3. Berarti A2-nya berapa? 6. Nah, A-nya dia ganjil, ya kan? Kalau misalkan di sini ganjil, berarti A 2025-nya genap tambah ganjil apa? Ganjil. Nah, kita punya dua kontradiksi di sini. Ketika A-nya genap, A-nya kan kita nggak tahu ya. Dia A-nya bisa genap, bisa ganjil gitu. Jadi ada dua kemungkinan yang tidak bisa kita verify melalui pernyataan satu aja. Berarti pernyataan satu nggak cukup dong. Nah, pernyataan satu tidak cukup. Karena ada dua kemungkinan yang bisa kita dapatkan di waktu yang bersamaan. Sekarang kita coba ke pernyataan yang kedua. Aduh, ini nulisnya di mana ya yang pernyataan kedua?
lama. Di mana ya? Di sini aja deh ya, di sini aja ya, di sini aja ya. Pernyataan 2. Ya, di sini aja ya, sini aja ya. Oke, oke. Pernyataan 2. Kita punya A2 plus A3. Katanya ganjil. Nah, sekarang kita cukup nerusin dari yang di sini aja gitu lah. Nah, sekarang di sini 7. A2-nya kita ambil di sini ya. Kita ambil sampel yang di sini ya. 7 gitu. Kalau misalkan A2-nya 7, berarti di sini berapa? 4. Tiganya. Kalau bedanya minti 4 ya kan. Nah, di sini katanya ini A2 plus A3 dia akan bernilai ganjil. Artinya apa? Nah, 7 tambah 4 berapa? 11. 7 tambah 4 11 ganjil nggak? Ganjil. Kalau misalkan 7 tambah 4 11 itu ganjil, terus kita ngambil dari pernyataan yang ini nih, yang ini, berarti A-nya genap apa ini? A-nya genap apa ganjil? Genap. Nah, Iya kan? ini benar genap. Genap. Aduh, kok makin jelek tulisannya? A-nya genap. Berarti nanti A2025-nya juga akan genap gitu kan. Ntar ini aku hapus aja deh. Tidak cukup. Nah, sekarang kita coba verifikasi pernyataan yang kedua gitu. Ketika A2-nya 6, ya kan? A2-nya 6. Berarti A3-nya berapa? Bedanya kalau min 3. 3. 3. 6 tambah 3 berapa? 9. Ganjil kan? Iya. Kalau misalkan dia ganjil, berarti A-nya berapa di sini? Apa ada 9? Ya, A-nya ganjil. gini. 6 tambah 3 itu 9, ya kan? Ganjil. Kalau misalkan ini ganjil, berarti pernyataan A bahwa A-nya itu ganjil, ini bener apa enggak? Aku takutnya kalian nggak paham nih, bentar. Gini, kita kita balik ke 7 tambah 4 ya. Gini, ini kan kita A2-nya ngambil 7. Karena bedanya min 3, berarti A3-nya harus 4 dong. Iya nggak? Nah, ketika 7 tambah 4 11 ini ganjil, ya kan? Ini kan ganjil. Nah, berarti dia membuktikan nggak kalau A-nya 10? Iya. Iya dong. Berarti A-nya genap, ya kan? Nah, sekarang di sini 6, ya kan? A2-nya 6. Kalau bedanya min 3, berarti A3-nya harus 3 dong. Iya. Nah, 6 tambah 3, 9. 9 ganjil nggak? Ganjil juga. Ganjil juga. Nah, berarti dia membuktikan nggak kalau misalkan A-nya itu ganjil? A-nya kan 9 tadi awalnya. Bener nggak? Heeh. Benar. Berarti A-nya di sini adalah ganjil. Ganjil. Nah, ketika A-nya genap, dia hasilnya berapa? A2025-nya. Hasilnya berapa? Oh, enggak, maksudnya dia genap apa ganjil A2025-nya? Oh. Genap kan sih? Ya, genap. Genap. A2025-nya genap.
Nah, ketika A-nya ganjil berarti A 2025-nya gimana? Ganjil. Nah, artinya kita masih punya dua pernyataan dua jawaban dalam satu pernyataan. Artinya ini juga nggak cukup. Hmm. Memang tidak cukup. Ya, Nggak nggak gantung. cukup, nggak cukup. Nah, pernyataan satu nggak cukup, pernyataan dua nggak cukup. Berarti ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini juga nggak mungkin, gitu kan? Ini juga nggak mungkin. Nah, sekarang opsi kita sisa dua. Antara kalau digabung dia cukup, atau kalau digabung dia juga tetap nggak cukup nih. Digabung nggak cukup nggak sih? Kenapa? Nggak tahu. Kita cobain dulu aja. Ya, coba. Apa? Bentar. Hmm. Nah, sekarang kita coba susun. Susun tadi kita punya A1, A2, A3 gitu kan. Kita kan gabung ya. Kita A1, A1, A2, A3 gitu kan. Nah, ketika A1-nya dia 10, ininya 7, 4 gitu kan. Iya, ini 7, ini 4 gitu kan. Ketika kan kita punya dua kasus ya. Kasus ketika A-nya genap sama A-nya ganjil. Kalau misalkan A-nya genap, kita ambil contoh 10, berarti kan ini 10, 7, 4 gitu kan. Terus kita juga punya kalau misalkan kasusnya A-nya itu ganjil, contohnya 9, berarti nanti di sini akan jadinya 9, 6, 3 gitu. Nah, sekarang kita gabung dua pernyataan. Gabung dua pernyataan. Nah, ketika kita gabungkan dua pertanyaan, nah, sekarang gini, 10, 7, 4. Ya kan? Oke. A1 plus A2 katanya ganjil. Oke. Terus katanya A2 plus A3-nya juga harus ganjil. 10 tambah 7 berapa? 17. 7 tambah 4. 11. Ganjil. Nah, ganjil tambah ganjil? Genap. Iya. Ganjil tambah ganjil. Iya. Enggak kok itu. Kan? Lah, iya. 10 tambah 7, 17. 17 tambah 4, 21. 21 ganjil apa genap? Ganjil. Ganjil. Iya. Ganjil. Kan? Berarti A 2025-nya kalau ganjil tambah genap ganjil. Tambah genap ganjil. Sekarang 9 tambah 6 tambah 3. 9 tambah 6? 15. 6 tambah 3? 15 tambah 3. 6 tambah 3. 6 tambah 3. 9. Oh, 9. 9. 15 tambah 9 berapa? 24 ya. 24. 24 genap apa ganjil? Genap. 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 Genap tambah genap? Genap. Genap. Nah, ternyata meskipun kita sudah menggabung kedua pernyataan ini, masih ada dua kemungkinan jawaban. Nah, Jadi, pernyataan satu maupun pernyataan dua digabung pun nggak Tidak cukup. Nah. kayak gini gimana? Panjang ya? Coba. Dah.
Ini tuh sebenarnya ya, ini tuh nggak sepanjang ini. Cuman karena aku takut kalian nggak dapat perkataanku, makanya aku harus deskripsikan sepanjang ini gitu loh. Udah kehitung di otak ya, Lal. ini tuh soal kayak gini. Ini kalian mungkin nggak nyari nilai A-nya, nyari nilai 2025-nya berdasarkan informasi ini aja kan nggak mungkin. Yang dites adalah penalaran dan kemampuan kalian sama pemahaman kalian. Aduh. Hmm. Dan nih soal terakhir nih. Jadi kali, Wak. Aduh. Soal Lanjut beginian nggak? lagi. Lanjut lah. Soal benar soal pernyataan lagi. Lanjut, Males. lanjut. Banget. Lanjut ya. Oke. Pada Lanjut. minta lanjut, ayo aja. Oke. Apakah terdapat bilangan real R sehingga FR sama dengan GR katanya? Oke, wih GR. Nah, request warna apa kalian? Warna pink. Bisa nggak nyari warna pink? Coba. Gak tahu sih, aku nggak tahu bentuk warna pink itu gimana. Itu yang bawahnya hitam. Emang ini pink? Iya, itu kayak peach gitu. Nggak tahu deh. Lanjut, lanjut. Apakah terdapat bilangan real R sehingga FR sama dengan GR? Nangis dulu nggak sih Nah, bilang baru ngerjain. kenapa? Kenapa? Nangis dulu. Hah? Nangis dulu baru ngerjain. Ya, nggak gitu dong. Kan nggak selesai nanti. Oke, nih. Katanya apakah terdapat bilangan real R sehingga kalau misalkan dimasukkan fungsinya ini sama gitu kan katanya. Nah, sekarang guys, kalau kita punya FR sama dengan GR, nah, kita ganti aja variabel X di sini, semua variabel X di sini itu dengan R. Tuh kan, berarti kan kita punya 2R kuadrat ditambah BR sama dengan sama dengan R kuadrat min D gitu kan. Berarti kan Yap. kalau kita pindahin kan jadinya R kuadrat plus BR min D gitu kan. D. Aduh. Tuh. BR min D sama dengan 0. Nah, sekarang apakah terdapat bilangan real R sehingga FR sama dengan GR? Artinya apa? Kalau bilangan real berarti di sini akarnya juga harus real ya kan? Akarnya harus bilangan real. Gitu kan? Nggak boleh bilangan imajiner, nggak boleh akar. Nggak boleh dalam bentuk akar. Nah, artinya apa? Aduh. Bilal itu Gimana? Kata Aurel, D-nya Ah. bukan plus. Ya, oh ya plus D, sorry plus D. Nah, terima kasih Aurel. Oke, nah sekarang kita punya bentuk persamaan kuadrat R kuadrat plus BR plus D sama dengan 0. Dan katanya dia minta apakah terdapat bilangan real R sehingga FR sama dengan GR gitu kan. Artinya apa? Kalau R-nya bilangan real, solusinya harus bilangan real dong. Ya nggak? R-nya nggak boleh dalam bentuk akar, R-nya nggak boleh dalam bentuk bilangan imajiner. Dalam kata lain, R kuadrat plus BR plus D ini harus bisa difaktorkan, gitu kan? Sekarang kalau kita mau nyari akar real, ingat nggak konsep diskriminan? B kuadrat min 4AC. Iya. Nah, kita punya konsep diskriminan. Katanya, kalau akarnya real, ya kan? Berarti diskriminannya harus apa Aurel lagi ngetik. Ayo Rel, harus apa Rel?
Lebih dari 0 atau sama dengan 0? Betul. Lebih dari sama dengan 0. Kalau misalkan diskriminannya itu lebih dari 0, berarti dia gini nih. Nah, ini D lebih dari 0. Kalau misalkan begini, sorry, bukan gitu. Nah, ini D sama dengan 0. Artinya apa? Dia antara punya akar real terus solusinya R-nya berbeda. Ada dua R yang memenuhi bilangan, atau dia akarnya kembar. Cuma ada satu R yang memenuhi, makanya kita bilangnya lebih besar atau sama dengan 0. Karena sama dengan 0 pun itu masih termasuk R bilangan asli yang kita cari. Nah, artinya apa? Diskriminan lebih dari 0 ini sama aja kayak bertanya, apakah B kuadrat min 4AC itu lebih besar sama dengan 0? Ya nggak? Iya. Sekarang kita coba ke pernyataan 1, ya kan? Kita memakai pernyataan 1. Nih, pernyataan 1 kita bawa ke sini. Oke, katanya B min 5D sama dengan 0. Berarti artinya B sama dengan 5D, iya nggak? Iya. B sama dengan 5D. Sekarang kita punya B sama dengan 5D. Artinya apa? Kita bawa aja iya, yang ini kita bawa ke sini. Kita tarik gitu, kita paksa set masukin sini. Artinya sekarang kita ganti B-nya dengan 5D. Di mana? Jadi kan kita punya R kuadrat plus 5 sorry bentar gini aja biar kalian nggak pusing. Nah, kita kan perlu nyari diskriminan ya. Ini kan, yang kita cari itu kan ini kan. Iya. Nah, gini kan. Kita bawa aja nih ke sini. Set. Artinya apa? B kuadrat 5D-nya juga harus kita kuadratin dong. Berarti berapa? 5D kuadrat. 25D kuadrat. 25D kuadrat. Orang ngomong aja. 25D kuadrat gitu kan. Nah, sekarang berarti kita masukin ke sini dong, ya kan? B kuadratnya kan 25D kuadrat. Berarti 25D kuadrat min 4, A-nya 1 ya. Ini kan 1 ya sebenarnya. Ini adalah A-nya. Ini adalah B-nya. Ya kan? Ini adalah C-nya. Gitu kan? Nah, sekarang 25 min 4, A-nya 1. 4 kali min 4 kali 1 ya min 4 gitu. C-nya berapa? C-nya D gitu kan? D. Apakah ini lebih besar sama dengan 0? Bisa nggak kita nentuin? Dari sini doang. Kurang nggak sih? Enggak. Nggak bisa kayaknya. Bisa kah? Ini kan bisa kita faktorin dong. Iya. Berarti kan nanti D 25D 25D min 4 gitu kan. Lebih besar sama dengan 0. Yuk, berarti ngerti kan? Berarti kan antara D sama dengan 0 atau D-nya 4/25. Iya nggak? Ya. 25 kan ntar ini 25-nya coret-coret 4 min 4 0 gitu kan. Nah, kita bawa ke garis bilangan. Set, nih, garis bilangan. Di sini ada 0. Ini ada 0. Di sini ada 4. Ada 4/25 gini kan. Nah, terus aduh ya Allah. Nah, berarti selang-seling ya. Kalau garis bilangan kan pasti selang-seling ya kalau ada interval ya.
Dan ini plus, ini min, ini plus gitu kan. Paham nggak? Bentar, kalian paham dulu nggak sampai sini? Paham. Paham sih paham. Kalau nggak paham nggak apa-apa, bilang. Paham, tapi nggak tahu kalau ngerjain sendiri ya. Kayak Nah, kalian tahu nggak belum. plusnya dari mana, minnya dari mana, plusnya dari mana? Tahu karena Sebenarnya gini aja guys. Bisa Ini sih cara cepet. Iya selangsungnya bener. Cara cepatnya aja ya. Kalau misalkan dia ini apa? A-nya itu lebih dari 0, ya kan? A-nya itu lebih dari sama dengan 1. Dia itu di kiri garis bilangan ini pasti positif. Nah, karena yang namanya garis bilangan itu pasti selang-seling kalau kita ngomongin interval, ya udah ini jadi plus min plus gitu kan. Kita kan lebih besar sama dengan 0. Aku tanya ke kalian, bilangan negatif ada nggak yang lebih besar sama dengan 0? Enggak. lebih Nggak besar ada sama kan? dengan Berarti kan garis bilangannya pasti ke sini atau ke sini. Himpunan penyelesaiannya pasti ada di sekitar sini gitu kan. Nah, jadi apakah ada bilangan real R sehingga FR sama dengan GR? Ada. Jawabannya apa? Semua nilai R ketika R-nya kurang dari 0 atau R-nya lebih dari 4/25. Jadi pernyataan 1 cukup apa enggak? Cukup. Cukup. Berarti gini, kalau kalian pengen nulis intervalnya ya, ini sebenarnya nggak harus sih kalau di UTBK buang-buang waktu. Cuman intervalnya itu adalah R kurang dari 0 atau R lebih dari 4/25 gitu. Jadi fungsi ini FR akan sama dengan GR ketika R-nya kurang dari 0 atau lebih dari 4/25 gitu. Jadi apakah pernyataan 1 cukup? Cukup. Oke, sekarang kita berarti opsi jawaban kita kan ini nggak mungkin nih. Nggak mungkin. Dua pernyataan bersama-sama juga nggak mungkin. Terus ini juga nggak mungkin nih, pernyataan 2 saja cukup tapi 1 nggak cukup juga nggak mungkin kan. Antara 1 cukup 2 cukup atau 1 cukup 2 nggak cukup gitu. Nah itu enaknya UTBK gitu juga. Nah sekarang kita ke pernyataan 2. Pernyataan 2 aku taruh di sini aja gitu ya. Ini ada yang ngerekam nggak sih sebenarnya dari tadi? Uca ngerekam. Emang iya? Tapi nggak dari awal, dari yang mana ya? Dari 1 jam 23 menit yang lalu pokoknya. Wow, Nah di jam 12. sekarang kita selesaikan ya, udah jam 1:30 soalnya. Oke, sekarang kita punya pernyataan bahwa katanya B-nya lebih besar dari D plus 1. Nah, sekarang kita butuh B kuadrat, ya kan? Kita kan mau nyari B kuadrat min 4AC nih. Nah, kita kuadratin aja. Jadinya kan nanti B kuadrat lebih besar dari D kuadrat. D kuadrat plus 2D plus 1. Iya nggak? Oh iya, Ingat kan sifat ini A plus B kuadrat iya. ini akan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah ini yang kita bawa ke sini. Lalu katanya, nah dari pernyataan ini kita harus menentukan apakah B kuadrat min 4D, aduh mana ya, nah, min 4D-nya lebih besar sama dengan 0 gitu kan. Kita harus menentukan ini kan. Seperti yang diminta soal gitu. Apakah B kuadrat min 4D-nya itu lebih dari 0?
Berarti kalau misalkan gini berarti kan B kuadratnya itu harus lebih besar sama dengan 4D, ya nggak? Ya. Tadi B kuadratnya kita tahu bahwa B kuadratnya adalah ini kan? B kuadratnya itu adalah ya lebih besar. Ini lebih besar. Oh, oke. Jadi apakah D kuadrat min mana tadi? D kuadrat plus 2D plus 1 ini lebih besar daripada 4D, ya kan? Berarti kita punya bahwa D kuadrat min 2D plus 1 itu lebih besar sama dengan 0. Berarti ini kan, ini nggak tahu ya, kalian bisa ini nggak, apa, ngeliat kuadrat sempurna nggak? Ini tuh sebenarnya D min 1 kuadrat. Ya nggak? D min 1 kuadrat kalau dipecah jadi kayak gini kan bentuknya. D kuadrat min 2D plus 1. Ya kan? Jadi D min 1 kuadrat apakah lebih besar dari 0? Pertanyaanku sekarang, kalau ada bilangan kuadrat, dia positif apa negatif? Apa? Kalau ada bilangan kuadrat, bilangan negatif di kuadrat jadinya apa? Positif. Bilangan positif di kuadrat. Positif. Positif. Ya udah, ini pasti positif. Entah dia sama dengan 0 atau lebih dari 0, pasti ini dia positif. Artinya apa? Apakah pernyataan 2 cukup untuk menjawab? Pasti dong. Cukup. Pasti pernyataan cukup. Berarti jawaban untuk permasalahan nomor 20 adalah pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Gitu deh. Debak. Kasur tidak pernah melihat semenggoda ini. Aduh. Mana soundboardnya dulu? Soundboard. Aku screenshot ah. Screenshot apa? Screenshot kotretan. Udah deh, ini nanti paling filenya ku save terus ku kirim ke kalian. Kalau mau sih sebenarnya besok kita bisa bahas yang day 2 juga sih. Boleh. Karena sebenarnya konsep ini tuh nggak jauh beda. Ini tuh cuma diganti bangunnya. Ini kan awalnya segitiga jadi trapesium. Ya ini yang ditanyain juga sama, tinggi prisma, luas daerah trapesium, jarak sisi PQ dan RS. Ini ku save dulu palingan. With your changes. PK kotretan Dewa. Ya ampun, 1:30. Sekalian sahur aja udah nggak tidur. Kirim ke sini aja ya. Belum nyatet PU. Ya Allah, PU banyak banget catatannya. How to pin this? How? Wah. Apa nih nama sesinya? Sesi apa ya? Asa kayaknya udah tidur deh. Buat nama thread. Ya. Aku stop record.